Halo teman-teman, apakah di sini sudah ada yang mulai turun ataupun berjuang untuk mendapatkan penghasilan dari Facebook? Seperti yang kita tahu, jika akhir-akhir ini ataupun beberapa bulan ke belakang, banyak masyarakat yang mulai terjun ataupun turun membuat konten-konten diunggah ke Facebook. Yang mana penghasilan dari Facebook ini berasal dari iklan yang paling terbesar. Dan disebut-sebut juga bahwa penghasilan iklan dari Facebook ini lebih besar daripada penghasilan yang didapatkan oleh para kreator YouTube. Maka di sini buat kalian yang memiliki video-video ataupun video-video iseng aja diunggah ke Facebook, itu bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Tetapi sayangnya banyak sekali nih orang-orang yang sudah memenuhi syarat dimonetisasi kemudian dari Facebook itu dikarenakan video yang diunggahnya adalah karya orang lain ataupun reupload, itu akhirnya penghasilan uangnya ataupun dolarnya sudah banyak pun tidak bisa dicairkan ataupun bahkan ditahan dikarenakan melanggar. Yang lebih parahnya lagi, dalam pengajuan banding ini tidak dalam waktu yang sebentar, ya butuh waktu yang cukup lama. Banyak di Facebook ini sekarang yang mulai mengunggah video-video pendek, mulai dari lagi sapu-sapu halaman pun diunggah, lagi masak pun nggak jelas diunggah gitu ya, lagi ngevlog di jalan, lagi naik motor, di video diunggah. Nah ternyata hal-hal seperti itu, hal-hal sepele seperti itu bisa mendapatkan penghasilan karena ada iklan-iklan yang ditempel di video-video pendek tersebut. Nah maka dari itu di video kali ini saya akan memberikan tipsnya buat kalian bagaimana caranya menentukan jenis konten ataupun video-video yang kalian unggah ke Facebook, agar ketika nanti sudah memenuhi syarat dan bisa dimonetisasi, itu penghasilannya tetap bisa dicairkan dan tidak ditahan karena tidak ada yang melanggar pedoman komunitas dari Facebook itu sendiri. Karena ini peraturannya dan jenis kontennya itu mirip-mirip dengan YouTube teman-teman ya, bahkan penghasilannya pun lebih besar dari YouTube sebenarnya. Maka dari itu jangan sampai ketinggalan. Jika kalian memiliki akun Facebook dari akun pribadi, rubahlah ke akun Facebook Pro ataupun Facebook profesional, yang mana nanti ada dashboard yang lebih lengkap, akan memperlihatkan jam tayang seperti apa, kemudian pengikutnya siapa, dan juga penontonnya sebanyak apa, itu akan terlihat. Nah, tips yang pertama yang harus kalian lakukan di sini adalah menentukan jenis konten ataupun topik konten. Konten itu harus ada nilainya ya. Kalau tidak bermanfaat itu menghibur, kalau tidak menghibur memberikan informasi. Ketiga itu ya, kalau tidak bermanfaat berarti memberikan informasi, kalau tidak memberikan informasi setidaknya menghibur. Banyak kok misalnya yang bermanfaat itu adalah konten tutorial cara memasak ikan ini gitu ya, ikan emas dipepes, ataupun cara membuat kue donat, itu kan bisa diunggah ke Facebook, tetapi usahakan adalah video-video kalian sendiri. Kemudian contoh adalah konten informasi, itu banyak kok ya, misalnya ada berita, terus orangnya pakai green screen, dibaca beritanya dari belakang. Itu juga bisa dibuat seperti itu. Kemudian ada juga konten yang reupload atau boleh atau tidak gitu ya. Sebenarnya bisa kalau misalnya ada kotak di situ kalian yang mereact menjelaskan video itu kejadiannya apa, maka menggunakan video orang lain pun itu bisa dimonetisasi asalkan kalian menggunakan dari kalian untuk menjelaskan video yang sedang kalian react. Dan itu termasuk adalah video yang menghibur. Ada juga video yang memberikan nilai informasi, itu ya seperti tadi kayak berita ataupun edukasi, itu termasuk berita yang bermanfaat ataupun juga berita informasi gitu guys ya. Nah, untuk membuat kontennya sendiri tentunya kalian bisa membuat konten yang satu tema ataupun satu topik. Kenapa? Meskipun di sini kita bisa membuat konten campuran, tetapi lebih baiknya itu kalian menggunakan konten yang satu tema ataupun satu topik. Nanti di sini algoritma Facebook ini akan lebih cepat membaca ataupun menunjukkan ke siapa video-video kalian ini disebarkan. Misalnya video kalian ini adalah tentang vlog, sering main ke tempat-tempat wisata, maka nanti video tersebut akan disuguhkan kepada orang-orang yang sering menonton video-video tentang vlog lainnya. Nanti kalian akan dikumpulkan video kalian dengan vlog-vlog orang lain, konten kreator lain. Itulah mengapa kalian itu menggunakan tag nantinya ya, atau ad. Sebaiknya sih tag ya. Tag ini kan untuk mengumpulkan suatu produk video yang sama yang akan dibagikan ke penonton lainnya. Misalnya gini, kalian mengunggah video sedang ngevlog di jalan. Itu kan tulisannya vlog perjalanan misalnya ya, ataupun vlog ke tempat wisata. Nah, dengan tag seperti itu, maka video kalian ini akan disatukan dengan video-video orang lain yang sama tentang vlog ataupun tentang wisata, yang nantinya ini akan kemudian
algoritma Facebook ini membagikan ke orang-orang yang menyukai konten tentang vlog. Maka dari situlah kenapa di sini harus satu tema. Kemudian kalau misalnya kalian di sini campur-campur, apakah boleh? Jawabannya ya boleh, tergantung kalian. Tetapi menurut saya sih kalau misalnya satu tema, maka orang-orang akan lebih cepat menemukan video-video kalian ataupun akun-akun Facebook kalian karena satu tema tadi. Karena sebuah video ataupun konten itu adalah produk dalam bentuk video. Misalnya gini, konten kalian ini tentang bola ya. Kemudian orang mengikuti video kalian karena suka tentang bola, tetapi pada akhirnya lalu kalian ini mengunggah konten tentang jalan-jalan, kan ini nggak nyambung, jadi orang kecewa gitu ya. Maka dari itu, lihat dari data analitik di Facebook profesional kalian, dari manakah sumber terbanyak ataupun penonton dan pengikut terbanyak ketika mengikuti akun kalian. Apakah dari vlog ataukah dari hiburan ya, ataupun dari informasi. Itu kalian harus pilih-pilih ataupun banding-bandingkan lagi bagaimana caranya menentukan konten yang konsisten ke depannya, apakah tentang hiburan, informasi, atau edukasi gitu ya guys. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Konsisten ini perlu, bahkan di YouTube juga ketika kita mau mengunggah video itu pertama kali tentunya tidak akan yang menonton. Kebanyakan orang di situ bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube itu, bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang biasanya kurang lebih 2 bulan. Dan video yang diunggah itu bisa satu hari satu ataupun bahkan satu hari 2 video. Ketika kita memiliki video sekitar 200 ataupun 100-an video di YouTube, maka itu akan lebih mudah untuk menyebarkan. Maka dari situlah kenapa kita harus konsisten dalam membuat video, baik ke YouTube ataupun ke Facebook, agar algoritma sebuah aplikasi, baik itu aplikasi Facebook dan YouTube tersebut, itu bisa membagikan ke para penonton. Kan akun kita itu adalah ibaratnya toko, dan video-video konten tersebut adalah produk. Jadi harus banyak produk dulu sebelum disebarkan gitu ya guys ya. Maka dengan sebuah toko yang banyak pilihan, maka orang-orang ataupun sebuah algoritma aplikasi ini akan lebih mudah menyebarkan ke orang-orang yang banyak. Dikarenakan di sini banyaknya iklan in-stream ataupun iklan reels yang dipasang, maka di sini disarankan ya, videonya itu adalah video yang panjang. Yang mana video yang panjang itu ukurannya, maksudnya ya, resolusinya. Misalnya handphone panjang segini jadi lurus videonya ya, bukan video kayak YouTube yang miring seperti ini. Jadi kalau reel ataupun Facebook berarti lurus gambarnya ya seperti ini. Usahakan jenis resolusinya yang seperti itu, jangan yang miring. Yang miring juga bisa, tetapi usahakan yang lurus kayak handphone gitu ya. Tutorial mengalihkan Facebook pribadi ke Facebook Pro itu banyak sekali, dan cara pendaftaran untuk menjadi kreator ataupun memonetisasi konten Facebook kalian pun itu ada banyak di YouTube ya. Saya di sini tidak memberikan cara-cara tersebut, tetapi hanya memberikan tipsnya saja bagaimana cara membuat konten agar ketika nanti kalian sudah dimonetisasi dan mendapatkan penghasilan itu tidak sia-sia, tidak ada pelanggaran, karena konten kalian buat itu adalah original. Bahkan videonya juga tidak seperti di YouTube harus panjang ya, tetapi kalian di sini cukup 30 detik atau 1 menit, bahkan 3 menit itu kalian cukup seperti itu durasinya, dan tidak banyak editing sama sekali sebenarnya, dan kalian bisa unggah.